damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Dan damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Dunia menyiapkan ketenangan setelah badai selesai. Aku menyiapkan damai sejahtera selagi ada badai. Ketenangan sama damai, oh beda. Damai itu buah roh, diletakkan di dalam rohnya manusia, gak bisa dicuri sama iblis. Temannya ketenangan, letaknya di dalam jiwa manusia. Ketenangan bisa terusik kapan aja. Damai sejahtera gak bisa dicuri sama iblis. Itu yang Tuhan tinggalin buat kita. Hidup di dalamnya, duduk. Tuhan katakan duduk. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami mengucap syukur ketika kami menatap masa depan kami, karena Alkitab mengatakan Tuhan sudah mendahului kami. Berarti Tuhan ada di hari Senin besok, sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Bahkan masa depan kami ditanggung penuh oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menasihati kami, meneduhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Udah sarapan ya? Siapa yang suka minum kopi? Nah, biasanya banyak nih di awal. Kopi hitam berkurang. Kopi hitam tanpa gula berkurang lagi. Espresso makin berkurang. Double espresso makin dikit kan? Nah, itu saya tuh double espresso. Keras tapi membuat bangun. Oke. Ada sebuah mujizat. Tadi pagi kita membahas tentang penyertaan Tuhan. Seringkali kalau saya lontarkan kata doa, pasti konotasinya adalah jawaban doa. Kita lupa bahwa Tuhan mau kita ngalami Tuhan selama penantian sampai dapat jawaban doa. Dan itu justru momen yang paling penting. Kalau Tuhan hanya sekedar kasih aja, kita nggak akan bertumbuh. Kita nggak akan belajar mengerti waktunya Tuhan. Bahkan di dalam penantian itu seringkali terjadi perubahan yang luar biasa. Yang tadinya sombong jadi rendah hati, belajar sabar, belajar diubahkan, belajar jadi dewasa. Itu semua terjadi di dalam masa penantian. Itu sebabnya itu momen yang terpenting sebenarnya. Nah, sesekali Tuhan akan biarkan kita dalam kondisi terpojok supaya kita belajar yang namanya berserah. Di dalam sebuah penyerahan total sama Tuhan, Alkitab mengajarkan terjadi multiplikasi. Dan kalau saya ngomong multiplikasi, saya paling tidak suka konotasinya adalah apa yang ada di dalam tangan. Kalau saya bicara multiplikasi bukan harta, jabatan, status, ketenaran atau uang, bukan. Itu sekunder. Multiplikasi yang pertama kali Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Kita akan berlimpah-limpah di dalam sini dengan damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, tahan uji karakternya. Itu yang primer. Ketika itunya beres, nanti ketika Tuhan titipkan sesuatu di tangan kita, kita jadi pengelola hebat. Tapi itunya dulu dibereskan. Nah, ada sebuah prinsip, ada sebuah mujizat. Satu-satunya mujizat yang didokumentasikan di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu udah sering kali dengar tentang ini. Saya akan kasih tahu, kalau kita buka semuanya, kisah keseluruhan, kita akan dapat kisah utuh daripada mujizat ini. Dan kita akan lihat ada backstory. Backstory itu berarti ada kisah di balik kisah ini. Yang membuat kita akhirnya paham bahwa ternyata ada narasi-narasi yang didokumentasikan di Alkitab. Yang membuat kita paham tentang isi hati murid-muridnya. Dan juga isi hati Tuhan. Yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Oke, saya akan kasih tahu dari Markus, Lukas, Yohanes, Matius, supaya kita dapat kisah keseluruhannya. Kita lihat dulu Markus pasal yang ke-6 ayat 30 mengatakan begini. Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Murid-muridnya disebut rasul karena rasul adalah the apostle. Apostle artinya the sent one, orang yang sudah dikirim. Dan mereka kembali, mereka habis pulang dari perjalanan misi dan mereka mau kasih laporan sama Yesus. Nah, masalahnya adalah mereka ini capek, mereka letih, mereka udah pelayanan dan mereka pengen me time. Apalagi kalau ada murid yang introvert, ini bener-bener udah, aduh gue pengen istirahat, baterai sosial gue udah habis gitu, pengen selesai udah semuanya, nggak mau ketemu orang lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, supaya kita beristirahat. Itu yang mereka butuhkan. Nah, Yesus akan, nanti kita lihat kisahnya ini, Yesus akan biarkan secara natural apa yang terjadi di depan mereka, supaya mereka belajar. Hidup itu selalu tidak sesuai sama agendamu. Dan dia lagi mau kasih tahu sama mereka, dan juga kepada kita hari ini, kadang-kadang dia biarkan dalam kondisi terpojok, supaya manusia tuh belajar berserah sama Tuhan gitu loh.
Dan seringkali kalau kita dalam kondisi terpojok, kita betul-betul udah gak punya apa-apa di tangan kita. Kita betul-betul udah seolah-olah udah gak ada sisanya gitu loh. Ya. Nah ini yang bahaya. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, ayat 31 ini. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi pria-pria ini belum makan. Nah ini bahaya. Pria itu kekuatannya salah satunya adalah perut. Amin tuh, pasan senang, betul kan? Amin pria-pria. Pria itu kekuatannya perut sama mata. Jadi kalau belum makan otaknya nggak kebuka. Itu menurut artikel yang saya baca. Jadi katanya kalau survei membuktikan wanita itu lebih kuat puasa daripada pria. Pria itu butuh effort kalau puasa. Jadi ada artikel juga bilang begini, kalau kamu ngundang seseorang datang ke kantormu di jam makan siang 11, 12 sampai jam 1 siang untuk meeting dan dia adalah seorang pria, pastikan ada snack di meja. Kalau enggak dia nggak makan dan dia belum makan, itu nggak akan keluar ide-ide yang kreatif nantinya. Kalau dia makan, keluar terbuka pikirannya gitu. Unik juga ya pria ya. Sama kehebatannya mata. Mata tuh visualnya hebat, pria-pria itu. Nah, wanita hebatnya mulut sama telinga. Karena ngomongnya banyak. Makanya wanita kalau ngomong sama wanita, kalau dia lagi curhat-curhatan, ya, itu bisa satu topik dibahas 1 jam. Istri saya ngebahas satu topik sama temennya di telepon, setengah jam lagi saya lewat masih ngomong yang sama loh. Lu tahu nggak Ci apa yang terjadi? Ya ampun masa sih Ci, gitu kan ngomong gitu ya. Masalah itu tuh saya tahu tuh dia ngomongin apa. Saya setengah jam lewat lagi. Ya ampun Ci masa sih kayak gitu? Ya ampun lama amat ngomongnya. Karena pakai perasaan. Kalau pria ngomong sama pria itu nggak suka ngomong lama-lama. Dan pria punya satu kata sandi yang ketika dia lagi ngomong sama pria yang lain, dengan satu kata sandi itu pria lawan bicaranya langsung sadar bahwa dia nggak mau lama-lama, dia mau udahan. Kata itu adalah kata siap. Iya, siap. Oke, siap. Itu maksudnya, gue ngerti, gue siap, udah jangan lama-lama ngomongnya. Oke, siap. Oke, goodbye, selesai udah. Itu pria. Makanya kalau wanita-wanita pulang, pria-pria pulang dari kantor, wanita istri-istri nunggu di rumah, istri-istri suka kasih kode, pengen diajak ngobrol. Tapi pria-pria nggak paham. Papi dari mana? Marah prianya, karena dipikir curigaan istri gue. Dari kantor lah, masa dari kebun binatang. Itu dia lagi kasih kode, pengen ngajak ngobrol. Ngapain aja di kantor? Ya kerjalah, masa tidur-tiduran. Makanya satu hari saya lagi makan siang sama pendeta yang istrinya setiap kali ngomong diginin, disuruh berhenti, nggak boleh ngomong. Lama-lama istrinya ngomong sendiri. Saya pikir dia bahasa roh, ternyata ngomong sendiri. Makanya itu kehebatannya pria sama wanita. Pria itu visualnya hebat. Dulu ya, ini mumpung istri saya belum datang, dia datangnya ibadah berikutnya, mumpung nggak ada saya ngomongin aja sekarang ya, bebas. Dulu pas baru nikah nih, ke mall. Pria-pria ya, kalau parkir di B1, B2, B3, matanya hebat. Dia parkir ya, dia tahu B3, H4, dia jalan nih. Istri nggak perhatiin gitu-gituan. Kenapa? Karena pikiran istri diskon, sale. Suami enggak, suami perhatiin B3, oh B3. Dia jalan, istri di depan udah cepat-cepat jalan nih. B3, oke masuk sini, oke ini liftnya ya, oke dilihat sekelilingnya, oke naik. Keluar di lantai ground misalnya, dia keluar dia langsung perhatiin juga. Oh toko ini sebelahnya nih berarti liftnya yang di sini. Udah paham dia diam aja. Pas mau pulang, pria kan hebat visualnya. Saya bilang sama istri saya, ayo lewat sini. Bukan lewat situ sayang. Mulai nih. Lewat sini. Bukan. Tuhan bungkam mulutnya, bungkam. Kita sebagai pria, karena kita pemimpin, kita jalan terus. Dengan kasih, jalannya jadi tanpa bicara. Bukan di situ, diam aja udah. Ujung-ujungnya ketemu nggak mobilnya? Ketemu kan? Nah ini dia nih. Kenapa sih istri-istri itu nggak mau salah? Ketemu kan mobilnya kan? Tahu nggak dia bilang apa? Tadi nggak di situ parkirnya. Emangnya dipindah-pindahin satpam apa? Dari tadi di sini sayang, enggak di sini tadi mobilnya. Ya udahlah, udah ketemu masuk aja yuk, udah ya. Ampun deh, kenapa nggak bisa bilang, oh iya ya sayang salah. Curhatan hati, mumpung istri nggak ada. Tapi itu dulu. Makanya dulu sebelum zamannya Google Map, telepon gereja yang saya nggak tahu nih arahnya di mana, yang angkat ibu-ibu, aduh tuh parah banget ya. Bu gerejanya di mana ya bu? Tahu nggak dia ngomong apa? Terus saya pak terus mentok belok kiri nyampe. Emangnya lu malaikat, lu tahu gue di mana? Harusnya dia ngomong apa? Pak, posisi di mana? Harusnya gitu dong. Bu, ada nggak pria dekat situ yang saya bisa bicara? Oh ada pak, mau ngomong sama dia? Iya mendingan sama dia aja ya bu, gitu. Langsung beres. Posisi Pak Billy di mana? Beres kan? Baru dia kasih tahu arahnya. Oh di situ pak, oke pak terus aja. KFC belok kiri, belokan ke kanan, belok kanan. Gereja di sebelah kiri, nyampe nggak nyampe? Pria tuh detail gitu-gitunya. Itu hebatnya pria. Nah, salah satu kehebatannya juga adalah perutnya. Jadi kalau perutnya nggak makan bahaya banget nih murid-muridnya nih. Nih perhatikan ya, berikutnya dikatakan begini. Maka berangkatlah mereka
untuk mengasingkan diri dengan perahu loh, dengan perahu ke tempat yang sunyi ya. Bapak Ibu catat aja, Lukas 9 ayat yang ke-10, kejadian ini terjadi di Betsaida. Jangan lupa ya, nanti ada kaitannya dengan kisah ini. Kejadian ini tempat yang sunyi itu terjadi di Betsaida. Mereka naik perahu ya. Perhatikan ayat berikutnya. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Mungkin ada yang ngomong sama muridnya, tanya, lo orang pada mau kemana? Betsaida. Oh, mungkin bocor, diaduin sama teman-teman yang lain. Akhir yang terjadi adalah dikatakan begini, dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Mendahului mereka loh. Mereka di perahu toh, mendahului mereka, orang banyak loh. Waktu mereka di perahu, kelihatan nggak tuh orang banyak di tepi? Kalau Bapak Ibu udah pernah ke Israel, ke daerah ini, pasti kelihatan. Kan katanya mau sendirian, mau ke tempat yang sunyi, mau istirahat, katanya Yesus. Dengan sangat mudah, Yesus juga kan maha tahu, bisa nggak dia bilang begini, ya udah jangan ke situ ya, banyak orang, kita ke tempat lain aja. Tetap berlayar aja, mereka punya kuasa kok ada di situ, ada di perahu. Atau paling tidak, udah ya kita nunggu aja di perahu sampai mereka bubar, baru kita mendarat. Kan mau sendirian. Ini enggak. Semua disengajain sama Yesus. Yang natural biarlah terjadi secara natural. Kalau agendamu terganggu, aku lagi ngajarin sesuatu sama dirimu, dibiarin aja. Ketika Yesus mendarat, dia mendarat di situ akhirnya. Dia melihat sejumlah besar orang banyak, dia nggak kabur, dia nggak langsung menyendiri sama murid, nggak. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba tidak punya gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Katanya mau sendirian, katanya mau istirahat. Kok pelayanan lagi? Orangnya banyaknya minta ampun lagi. Bapak Ibu, ini bukan 5.000 orang, 5.000 pria yang Alkitab katakan. Berarti kalau istri 1-2 anak, berarti 15.000 sampai 20.000 orang saat itu. Di saat itu murid-muridnya udah kesel, udah kelaparan, belum makan, pelayanan lagi dalam kondisi yang udah betul-betul nggak ada sisa tenaganya. Perhatikan ayat berikutnya. Pada waktu hari sudah mulai malam, mereka udah kesel. Datanglah murid-muridnya kepada Yesus berkata, tempat ini sunyi, hari udah mulai malam, suruhlah mereka pergi. Karena mungkin udah beberapa udah mulai pulang juga mungkin, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Mumpung toko-toko roti belum pada tutup misalnya, mumpung makanan Padang mungkin masih buka, biarin aja, pulang aja. Kita juga pengen makan, kita juga pengen pulang. Mereka lagi kasih kode, udah kita udah capek. Mujizat multiplikasi dimulai dari kalimat berikut ini yang membuat mereka betul-betul keselnya luar biasa. Ketika Yesus katakan begini di ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepada Yesus dengan suara kesal nih pasti. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? 200 dinar itu sekitar 150.000. Jumlah yang cukup banyak pada saat itu. Siapa murid yang ngomong begini? Didokumentasikan di buku Yohanes. Karena Yohanes kalau tulis bukunya, dia menulis tentang teman-temannya dan dia tulis nama-nama mereka. Dan perhatikan, ketika Yohanes tulis bukunya, kejadian ini sudah lewat, sudah terjadi. Yohanes lagi kasih tahu sama kita bahwa teman-teman yang termasuk dia kesalnya minta ampun, dan kita diminta sama Yohanes untuk ngerti narasi dan apa yang mereka katakan kepada Yesus. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, ditulis nama temannya, atau bertanyalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi sebenarnya terjadi kejadian yang tadi di Markus itu ada pertanyaan ini sebenarnya. Didokumentasikan nama Yohanes. Karena Yohanes lagi tulis dan dia ngalamin sendiri, kan dia ada di situ. Ini salah satu dari murid. Kenapa Yesus tanya sama Filipus? Tempat ini tadi di mana? Betsaida. Filipus berasal dari Betsaida. Jadi Yesus tanya sama orang lokal, "Pus, sini. Tempat roti yang masih buka di mana?" Jadi kalau kejadian terjadi di Bandung, Mauneh buka nggak? Demuk Bareto buka nggak? Itu saya suka banget itu. Buka nggak? Dia nanya sama orang lokal. Nah, perhatikan apa yang Yohanes tulis di ayat berikutnya. Ayat 6. Hal itu dikatakan sama Yesus atau ditanyakan sama Yesus untuk mencobai dia. Mencobai bahasa Inggrisnya itu tes, untuk menguji, itu lebih tepatnya, menguji dia. Perhatikan kalimat ini, jangan sampai nggak dapat kalimat ini. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Berarti dari awal dia udah tahu mesti ngapain. Dia udah tahu, dia sengaja ini terjadi. Makanya Yohanes tulis begini. Karena Yohanes salah satu murid yang tercengang-cengang pada akhirnya. Karena dia kesal juga. Udah lapar, tiba-tiba kok suruh, kan yang ngajakin pelayanan Yesus. Kita belum makan, kita dijanjiin mau tempat sendiri. Kok sekarang kita disuruh kasih tanggung jawab untuk kasih mereka makan? Gimana sih?
Dibiarin sama Yesus terjadi seperti itu. Makanya Yohanes tulis, dia tahu apa yang dia akan lakukan. Disengajain. Jawab Filipus kepada Yesus ayat 7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Rupanya yang tadi ngomong 200 dinar itu adalah Filipus. Mau beli roti semahal ini pun mereka juga gak cukup, karena orangnya terlalu banyak. Perhatikan ayat 8. Murid yang lain yang ditulis sama Yohanes dinyatakan di dalam ayat ini adalah Andreas. Dan Andreas itu juga berasal dari Betsaida. Seorang dari murid-muridnya namanya Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Oke, perhatikan ini, bacanya betul-betul dengan teliti. Andreas berasal dari Betsaida. Ada kemungkinan besar dia kenal sama anak ini. Ada kemungkinan besar dia kenal sama orang tuanya, atau kemungkinan mereka datang dari desa yang sama. Kondisi hati mereka kesel ya. Mereka belum makan loh. Ini konteks ayat ini adalah ngejek sebenarnya. Mencibir, ngejek ini. Jadi Andreas kan mereka disuruh kasih makan. Filipus melihat masalah besar, dia bilang mau beli pakai uang sebanyak itu juga nggak cukup orangnya. Kalau Andreas ngejek, udah. Dia ketemu sama bocah ini. Sini. Kamu dari desa ini kan, aku kenal sama papamu. Oh iya om apa kabar nih? Kenal juga pasti. Kan mereka disuruh kasih makan, diajak sini, ketemu sama Yesus nih. Dia bawa tuh bocah di hadapan murid-muridnya. Andreas bilang begini, sambil mungkin ketawa kecil. Kita disuruh kasih makan. Ini ada 5 roti dan 2 ikan. Terus mungkin murid-muridnya lain berketawa, giggling. Ketawa sinis, ketawa ngejek. Sekarang pertanyaan saya, emangnya Andreas tahu itu 5 roti dan 2 ikan terjadi multiplikasi? Enggak tahu lah. Makanya Yohanes tulis, Yesus tahu apa yang diperbuat. Sengaja dilakukan sama dia. Dan mungkin Yesus dalam hatinya tertawa kecil juga. You had no idea. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Dibiarin dalam kondisi terpojok, kesel, udah nggak punya sisa apapun. Sekarang kita backtrack dulu supaya kita makin jelas tentang kisah ini. Coba kita lihat di 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Debt collector datang, dia udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan ini yang dahsyat banget. Dikatakan begini, beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Hari ini Tuhan kalau berhadapan sama kita, dan kita sudah dalam kondisi terpojok, Tuhan tanya gini, kamu punya apa nak? Roh Kudus tanya itu sama saya ketika saya di rumah sakit divonis mati 3 bulan sama dokter tahun 2019 kena kanker darah. Saya cuma bilang gini, saya gak pernah lupa, Tuhan, saya hanya punya air mata dan saya hanya punya dengkul untuk berdoa. Walaupun dengkul ini saya gak bisa pakai juga Tuhan, saya terbaring di rumah sakit. Tapi dengan doa, dengan air mataku, kalau aku bermitra sama Tuhan, pasti jadi perkara besar. Karena Tuhan suka pakai perkara yang terbatas dalam hidupmu. Dia suka pakai 5 roti dan 2 ikan. Dia suka pakai apa-apa yang sudah menjadi sisanya, udah gak ada apa-apa kita. Terpojok udah gak bisa apa-apa. Dan wanita ini bilang begini sama dia, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah minta bejana-bejana dari luar. Ketika udah dikasih tahu yang kamu punya adalah buli-buli, Tuhan bekerja sama, Tuhan bermitra dengan perkara kecil itu. Itu sebabnya Elisa bilang begini, dia bilang keluarlah, minta bejana-bejana daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong. Perhatikan kalimat ini yang membuat saya merinding. Kalimat ini bilang begini, tetapi jangan terlalu sedikit. Karena ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi. Kamu minta dan kamu pinjam itu bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakku masuk. Tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Dengan kata lain, hari ini Roh Kudus bicara sama kita. Kalau kamu udah dengar firman, jangan dengerin sosmed, jangan dengerin kata orang. Fokus sama janjiku, fokus sama isi hatiku, fokus sama prosesnya. Nikmati penyertaanku di dalam prosesnya sebelum engkau dapat jawaban itu. Nikmati penyertaanku, nikmati bahwa aku tidak pernah ninggalin dan membiarkan engkau loh. Nikmati perjalanan itu. Dan akhirnya pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Di sini dia mulai kaget. Ya, gak habis. Loh, gak habis. Loh, gak habis. Ayat 6. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi nak. Jawab anaknya kepada ibunya, udah gak ada lagi bejananya bu, udah habis. Perhatikan kalimat ini. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaan saya, kalau bejananya masih ada, minyaknya ngalir terus nggak?
Itu sebabnya di awal dikasih tahu gini, pinjam bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Karena suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitasmu. Itu Tuhan. Hari ini di dalam kondisi terpojok, perbesar kapasitas imanmu. Karena yang Dia mau berikan itu melimpah-limpah. Terus mungkin kita bilang begini, gimana caranya Tuhan? Memperbesar kapasitas iman kan nggak bisa pakai usaha kita. Jawabannya sederhana, makin berserah sama Tuhan, makin besar kapasitasnya. Makin nangis, makin berserah, makin bilang, Tuhan, aku apapun yang terjadi dari mulutku, aku akan deklarasi Engkau baik dan aku akan mengucap syukur. Walaupun aku nggak tahu ujungnya seperti apa, aku mau berserah Tuhan. Karena aku adalah pengikut Kristus dan Kristus yang aku sembah adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Aku tidak. Dan bukan hanya itu aja. Pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayar hutangmu. Beres toh kebutuhannya. Dan bukan hanya itu saja, kan melimpah-limpah. Tiba-tiba dikatakan begini, hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu, karena apa yang Tuhan berikan melebihi apa yang pernah kita pikirkan dan doakan sekalipun. Itu Tuhan. Hidup dari lebihnya. Hidup dari lebihnya. Itu yang aku janjikan buatmu. Lukas pasal yang kelima ayat 4-6 mengatakan begini. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-4-6. Setelah selesai berbicara kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Yesus bilang begini, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dalam bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu buka di King James Version, itu jalamu adalah net. Artinya, tebarkan jala-jalamu. Tebarkan jala-jalamu dalam Alkitab King James. Yang dilakukan sama Petrus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dalam Alkitab King James, Petrus dengan pikiran yang sangat terbatas, dia menebarkan net, nggak pakai S. Tuh. Yesus suruh tebarkan jala-jala tuh, Petrus menebarkan hanya satu jala. Yang terjadi adalah setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala yang cuma satu itu koyak. Pasti Yesus bilang begini, kan aku suruh tebarin jala-jala, bukan jala aja. Karena suplainya Tuhan lebih besar daripada kapasitasmu. Itu artinya. Itu sebabnya ketika akhirnya mereka mendapatkan mujizat ini, di Matius pasal yang ke-14 ayat 19 mengatakan begini. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setiap kali ada sesuatu provisi yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, selalu Tuhan mau kita tinggal di dalam damai sejahtera. Dia mau pikiran dan hati kita tuh masuk ke dalam sabat. Sabat yang diajarkan sama Yesus di perjanjian baru. Makanya dia mementahkan ritual-ritual sabat dengan melakukan mujizat di hari sabat. Karena dia lagi ngajarin kepada mereka dan juga kita, sabat yang sebenarnya adalah pikiran dan hatimu masuk ke dalam damai sejahteraku. Makanya di Yohanes 14 bukan sekedar Roh Kudus yang ditinggalkan buat kita. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Dan damai aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Dunia menyiapkan ketenangan setelah badai selesai. Aku menyiapkan damai sejahtera selagi ada badai. Ketenangan sama damai, oh beda. Damai itu buah roh, diletakkan di dalam rohnya manusia, gak bisa dicuri sama iblis. Temannya ketenangan, letaknya di dalam jiwa manusia. Ketenangan bisa terusik kapan aja. Damai sejahtera, gak bisa dicuri sama iblis. Itu yang Tuhan tinggalin buat kita. Hidup di dalamnya, duduk. Tuhan katakan duduk. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, diambil dong. Ada kemungkinan besar Andreas ngomong sama teman-teman, ya ampun, gue cuma bercanda kali, kok diambil? Kan dia kasihnya kesel, dia kasih tunjukin sambil kesel. Ya ada nih 5 roti dan 2 ikan, diambil sama Yesus. Oh, gak apa-apa, aku ambil. Karena Yohanes udah tulis, dia tahu apa yang dia akan perbuat. Diambil sama Yesus. Andreas kaget pasti. Diambil. Dia kasih tunjuk sama murid-muridnya. Di dalam keterbatasanmu, kalau ada di tanganku, pertama yang kamu harus lakukan, ya menengadah ke langit dan dia mengucap berkat. Dia ngajarin murid-muridnya, dia ngajarin kita. Di dalam keterbatasanmu, mengucap syukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Waktu di perjamuan akhir, dia ambil roti itu. Dan ini pasti asing kedengaran bagi murid-muridnya, karena mereka udah biasa merayakan Paskah. Ini asing banget di telinga mereka, karena tiba-tiba Yesus bilang ini, inilah tubuhku. Sebelum dia naik ke kayu salib, dengan kondisi manusianya yang sangat sedih saat itu, berat pastinya, dia mengucap syukur. Dia terus ngajarin kita, di dalam keterbatasanmu, mengucap syukur. Karena setelah ini, Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang tidak ada batasnya, sudah mempersiapkan perkara besar bagimu. Mengucap syukur sebelum kau lihat itu terjadi. Itu maksudnya.
Dia mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya. Kata memberi itu adalah continuous present tense dalam bahasa Inggris. Berarti apa? Ketika dia memberi, nggak ada habisnya. Terjadi multiplikasi. Dia kasih, dia kasih, dia kasih. Dan murid-muridnya mulai kaget. Ih, nggak habis, ih, nggak habis. Perhatikan, murid-muridnya membagi-bagikannya juga kepada orang lain. Mujizat 5 roti dan 2 ikan, multiplikasi pertama kali terjadi di tangan Yesus. Dan kemudian multiplikasi terjadi di tangan murid-muridnya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Filipus teriak dari ujung sana, guys, roti gua nggak habis. Andreas dari sana, woi, roti gua nggak habis. Kaget semuanya. Dan malam hari itu pasti banyak yang nangis, banyak yang sadar, banyak yang teringat sama kata-kata di awal, kamu harus kasih mereka makan. Mereka sadar akhirnya, wow, di dalam keterbatasanku perkara besar terjadi. Rupanya itu yang diajarkan. Makanya Yohanes tulis, dia tahu apa yang dia akan lakukan. Tongkat di tangan Musa gak ada artinya. Bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 batu, umban, tas kecil buat batunya sama tongkat di tangannya Daud. Mati gue lihat. Doa dan dengkul untuk berdoa, bahkan air mata hari ini. Bermitralah sama Tuhan. Engkau lihat perkara besar terjadi atas hidupmu. Mujizat terjadi atas hidupmu. Nikmati perjalanan itu bersama Tuhan. Prosesnya selalu indah. Kira-kira 24 tahun yang lalu, teman saya ngajakin saya rekaman lagu yang dia tulis. Namanya Oleh Kuasa Darahmu. Oleh Kuasa Darahmu. Itu ditulis sama teman saya. Bukan sama artis-artis yang baru-baru ini, mungkin Bapak Ibu pernah buka, ada di cover sama banyak artis. Itu teman saya yang tulis. Dan pertama kali recording awalnya itu sama Harvest Praise Ministry. Dari gereja saya waktu saya baru bertobat, IFGF, di zaman awal tahun 2000. Rekaman itu terjadi di hari kerja. Dan kami udah sangat capek. Dan 6 pria 6 wanita. Jam 12 malam, take vokal terakhir yang pria-pria masuk ke dalam ruangan kaca. Kami rekaman di situ. Capek badan kami karena hari kerja. Itu udah hari terakhir. Saya bilang sama teman-teman saya nggak pernah lupa. Saya bilang, guys, semangat ya. Udah selesai nih habis ini gitu. Kita nyanyi. Kita nyanyi, tiba-tiba kita rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Kita tutup mata. Setelah selesai kita keluar. Dan tiba-tiba wanita-wanita yang 6 itu juga pada nangis. Aduh, hadirat Tuhannya luar biasa ya. Padahal kita udah capek banget, udah mau pulang bentar lagi ya. Ya puji Tuhan ya, kita bisa rasa hadirat Tuhan luar biasa di malam hari ini. Tiba-tiba operator studio yang kerja 30 tahun di situ, tangannya gemeteran. Dia tanya gini sama saya, Pak, yang nyanyi tadi kan prianya cuma 6 ya Pak? Iya. Kenapa di komputer saya suaranya 7? Kaget saya. Di dalam pikiran kami apa? Hantu lah. Ah jangan macam-macam mas, ini di jam 12 malam tempatnya serem lagi. Benar Pak. Diajak kami dekat. Dan dia mulai breakdown suaranya satu-satu. Ini suara Bapak kan, suara Bapak, suara Bapak. Iya. Ini suara siapa ya Pak? Ada satu suara yang genre-nya gak ketahuan. Setiap kali ada kata darah, dia melengking tinggi. Dan saya gak pernah lupa itu operator studio yang sudah kerja 30 tahun bilang gini, Pak, ini kayaknya bukan suara manusia Pak. Jangan gitu gitu. Karena oktavnya tinggi banget Pak. Lebih daripada Michael Jackson sama Mariah Carey Pak. Tinggi banget Pak. Dan memang merdu banget. Kita berdoa habis itu. Dan kita mengucap syukur karena kita tahu akhirnya bahwa malaikat Tuhan nyanyi sama-sama kita malam hari itu. Gini-gini pernah nyanyi sama malaikat. Terus kita konser. HPM itu konser di Istora Senayan. Lagu itu sebelum di mixing ya, sekarang udah di mixing udah gak ketahuan. Waktu di mixing itu masih terdengar suaranya. Dan kita dapat kabar ada 1 jiwa terima Yesus. Saya bilang sama teman-teman saya, paling tidak Tuhan kasih tahu sama kita. Mungkin banyak jiwa diselamatkan lewat lagu itu, kita nggak tahu. Tapi paling tidak Tuhan kasih tahu sama kita bahwa di dalam keletihan kita, di dalam keterbatasan kita malam hari itu, Dia nyatakan kuasanya. Dia kirim malaikatnya nyanyi sama-sama kita. Dan paling tidak kita tahu ada 1 jiwa terima Yesus. Gara-gara itu, di dalam keterbatasanmu, kuasa Tuhan makin dinyatakan. Itu sebabnya Paulus katakan, justru di dalam kelemahanku, itu kesempatan aku lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Saya nggak pernah lupa. Saya tutup dengan kisah ini. Ada seorang pendeta di Cina. Diajak berdoa sama pendeta dari Amerika. Pendeta dari Amerika bilang begini, Pak Pendeta, saya doain ya, semoga gereja Bapak di Cina seperti gereja saya di Amerika. Karena gereja saya di Amerika itu bebas persekusi Pak. Kalau Bapak kan dipersekusi terus, kalau di Cina kan ditekan gitu ya. Bahaya, dalam kondisi baik, ngumpet-ngumpet lagi ibadahnya. Saya kan bebas Pak di sana. Saya doain ya, semoga gereja Bapak seperti saya, nyaman-nyaman aja. Pendeta di Cina bilang gini, jangan Pak. Kenapa jangan? Saya nggak mau gereja saya seperti gereja Bapak di sana. Karena justru Pak, di dalam kelemahan kita,
di dalam keterbatasan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Jumlah kita bertambah-tambah, Pak. Jumlahnya gereja Bapak kan gak bertambah-tambah karena terlalu nyaman, Pak. Saya gak mau, Pak. Doain saya supaya saya sama jemaat saya kuat. Nah, itu aja. Karena justru di dalam kelemahan kita, keterbatasan kita, kuasa Tuhan makin besar. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik